Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia, apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan juga melimpah berkah. Nah, kita ketemu lagi ya Bapak dan Ibu semua, kita akan membahas atau membicarakan mengenai kesejahteraan ataupun nasib para pensiunan PNS, dan juga berkaitan dengan gaji untuk para mantan abdi negara di seluruh Indonesia. Tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua, biar tidak ada kesimpang siuran, biar tidak ada pensiunan PNS yang termakan konten-konten hoax di media sosial. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, sama-sama kita ketahui bahwa saat ini ada sangat banyak permintaan atau desakan dari para pensiunan PNS di seluruh Indonesia kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Presiden Pak Prabowo Subianto, untuk menaikkan gaji bagi para mantan abdi negara. Nah, pertanyaannya, apakah tanda-tanda kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS itu sudah terlihat atau belum? Bapak dan Ibu semua, kalau kita membicarakan tentang hilal atau tentang tanda atau tentang sinyal kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia, sebenarnya kita bisa merujuk kepada pernyataan dari Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa. Jadi Pak Purbaya dan jajarannya di Kementerian Keuangan itu kan sudah menjalin kolaborasi atau komunikasi dengan Kementerian Pan-RB dan juga Menteri Pan-RB berkaitan dengan gaji untuk PNS aktif dan juga ASN aktif. Kenapa kolaborasi ini menjadi sangat penting meskipun Pak Purbaya dan juga Menteri Pan-RB tidak secara khusus membicarakan tentang kenaikan gaji untuk pensiunan PNS. Karena apa? Ketika gaji untuk para PNS aktif atau ASN aktif itu mengalami kenaikan, ada kemungkinan atau ada peluang para pensiunan PNS itu juga akan mendapatkan kenaikan gaji dari negara atau dari pemerintah. Tapi sebaliknya menjadi begini Bapak dan Ibu semua, kalau gaji untuk para PNS aktif ataupun ASN aktif itu belum dinaikkan oleh pemerintah, ya tentu saja akan sangat sulit bagi pensiunan PNS untuk menerima kenaikan gaji dari negara. Nah, dari situ kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa kata kuncinya atau pondasinya itu adalah apakah gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif itu akan dinaikkan atau tidak. Kalau kita membicarakan tentang kenaikan gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif, ini sebenarnya tahapnya itu selangkah lebih maju karena apa? Negara itu sudah mengeluarkan Perpres nomor 79 tahun 2025. Nah, di dalam Perpres itu kan memuat tentang kenaikan gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif seperti TNI, Polri, kemudian guru, dosen, tenaga penyuluh, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto di bulan Juni tahun lalu, pejabat negara itu juga mendapatkan kenaikan gaji dari negara. Dari situ, untuk PNS aktif atau ASN aktif itu bisa sedikit bernapas lebih lega, bisa untuk tersenyum karena apa? Mereka itu sudah mendapatkan landasan hukum atau payung hukum untuk mendapatkan kenaikan gaji. Tapi sayangnya sampai saat ini realisasinya itu kan belum diwujudkan oleh pemerintah atau oleh negara, dan sampai saat ini PNS aktif atau ASN aktif itu masih menerima gaji yang besarnya atau nominal atau angkanya itu masih sama dari yang diterima di bulan-bulan sebelumnya. Sebenarnya tidak hanya PNS aktif atau ASN aktif yang masih menunggu realisasi kenaikan gaji untuk atau dari negara atau dari pemerintah. Para hakim itu juga masih menunggu realisasi kenaikan gaji dari negara. Padahal kita ketahui bahwa Presiden Pak Prabowo Subianto itu sudah menjanjikan kenaikan gaji untuk para hakim. Bahkan kenaikannya itu mencapai 280% untuk hakim yang level paling bawah atau level junior. Kondisi para hakim itu sama dengan para PNS aktif atau ASN aktif karena sampai saat ini mereka masih harus menunggu realisasi kenaikan gaji dari negara. Itu artinya ya sampai saat ini ternyata belum ada langkah konkret atau belum ada wujud nyata dari kenaikan gaji yang seharusnya mereka terima sesuai dengan janji yang diberikan oleh negara atau oleh pemerintah.
Nah, apa kaitannya dengan para pensiunan PNS? Kenapa kita harus membicarakan tanda-tanda kenaikan gaji? Apakah sudah ada atau belum? Karena apa? Kita juga harus membicarakan tentang kondisi yang dialami oleh Indonesia. Nah, kalau kita membicarakan tentang situasi Indonesia, tentu saja kita akan membahas mengenai APBN. Bapak dan Ibu semua, APBN itu kan merupakan kas negara atau merupakan uang milik negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program, misalnya untuk MBG, kemudian untuk Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, Pak Menteri Keuangan, Pak Purbayudi Sadewa, itu kan juga sudah membuka data mengenai kondisi APBN Indonesia. Sayangnya, kondisi APBN Indonesia itu kan sampai Maret tahun 2026 itu kan mengalami defisit. Angkanya itu sebesar 240,1 triliun rupiah. Itu adalah kondisi APBN yang memang harus dihadapi oleh Indonesia di tengah ekonomi global atau di tengah situasi global. Karena apa? Indonesia itu kan tentu saja sangat terpengaruh kepada atau sangat terdampak dari berbagai kondisi global, misalnya perang Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, dan lain sebagainya. Pak Purbayudi Sadewa sendiri itu kan berkaitan dengan kenaikan gaji untuk PNS atau ASN, itu menyatakan bahwa beliau itu akan melihat bagaimana kondisi di triwulan pertama. Itu artinya dengan kondisi defisit seperti itu dari APBN yang ternyata minus, ya tentu saja akan sangat sulit bagi PNS aktif atau ASN aktif itu akan menerima kenaikan gaji dalam waktu dekat. Nah, nanti akan dilihat bagaimana kondisi APBN di triwulan kedua, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya, untuk nanti diambil langkah apakah realisasi kenaikan gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif itu bisa diwujudkan atau tidak. Bapak dan Ibu semua, dari kondisi seperti itu, sekali lagi, ternyata tanda-tanda untuk para pensiunan PNS mendapatkan kenaikan gaji dari negara atau dari pemerintah, itu kan memang sampai saat ini, itu kan belum terlihat. Hilalnya itu belum muncul, sehingga para mantan abdi negara di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa, tapi juga di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan lain sebagainya, masih harus menunggu langkah yang akan diambil oleh pemerintah atau oleh negara. Situasinya mungkin akan sedikit lebih pelik, Bapak dan Ibu semua, karena apa? Ya, PNS aktif atau ASN aktif itu kan masih harus menunggu bagaimana situasi di triwulan kedua. Itu artinya kalau triwulan kedua ini ternyata kondisi ekonomi Indonesia atau APBN Indonesia ternyata jauh lebih baik, besar kemungkinan ada realisasi kenaikan gaji untuk mereka. Tapi kalau ternyata kondisi atau situasinya itu ternyata tidak lebih baik, ya PNS aktif atau ASN aktif itu masih harus menunggu, misalnya di triwulan ketiga ataupun di triwulan keempat di akhir tahun nanti. Itu artinya sampai saat ini, ya sekali lagi, hilal atau tanda atau sinyal untuk para PNS aktif mendapatkan kenaikan gaji dari negara itu kan memang masih menjadi tanda tanya besar. Kondisi itu juga mau tidak mau secara tidak langsung itu juga berdampak atau berefek kepada para pensiunan PNS. Sekali lagi Bapak dan Ibu semua, kalau gaji PNS aktif atau ASN aktif itu belum dinaikkan oleh negara atau oleh pemerintah, ya tentu saja akan sangat sulit, bahkan mungkin bisa dikatakan mustahil, akan ada kenaikan gaji untuk pensiunan PNS. Karena sekali lagi kata kuncinya itu adalah nanti apakah realisasi kenaikan gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif itu bisa terwujud atau tidak. Sekali lagi, kalau nanti gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif itu sudah resmi dinaikkan oleh negara atau oleh pemerintah, besar kemungkinan atau ada peluang gaji untuk pensiunan PNS itu juga akan dinaikkan oleh negara. Sebaliknya, kalau gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif ternyata juga belum direalisasikan kenaikan gajinya, pensiunan PNS dalam hal ini juga masih harus menunggu atau ya harus bersabar dulu terkait dengan langkah yang akan diambil oleh negara atau oleh pemerintah. Bapak dan Ibu semua, kalau kita membicarakan tentang hilal atau tentang sinyal kenaikan gaji itu kan memang sudah ditegaskan oleh PT Taspen ya. Ini akan saya ulangi sekali lagi, akan saya beritahukan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa
sampai saat ini PT Taspen itu kan belum menerima regulasi dari negara atau dari pemerintah. Itu artinya PT Taspen itu juga menghimbau kepada para pensiunan PNS di seluruh Indonesia untuk lebih berhati-hati ketika mendapatkan informasi dari media sosial yang berkaitan dengan misalnya kenaikan gaji ataupun rapelan gaji untuk pensiunan PNS ataupun tentang pesangon. Sekali lagi, selama belum ada regulasi, ya PT Taspen sebagai penyalur itu kan tidak akan bisa untuk berbuat apa-apa, karena dalam hal ini PT Taspen itu kan ada di pihak kedua. Nah, pihak pertamanya ini adalah dari negara atau dari pemerintah. Balik lagi Bapak dan Ibu semua, kalau kita membicarakan tentang peluang kenaikan gaji untuk pensiunan PNS, kata kuncinya itu ada di kenaikan gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif. Memang sudah ada langkah maju karena sudah ada komunikasi antara Menteri Pan-RB dengan Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa. Bahkan Menteri Pan-RB itu kan juga sudah mengajukan usulan untuk kenaikan gaji bagi para PNS aktif dan ASN aktif. Tapi ya kita tidak boleh menutup mata bahwa kondisi ekonomi di Indonesia sampai saat ini masih seperti ini, dan juga yang tidak kalah penting itu menjadi gini Bapak dan Ibu semua, negara atau pemerintah itu kan memiliki program-program prioritas yang memang sudah menjadi janji ketika masa kampanye di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 yang lalu. Kalau kita membicarakan tentang program yang prioritas yang saat ini itu memang sedang digenjot oleh negara atau oleh pemerintah, itu kan makan bergizi gratis. Dan kita sama-sama ketahui bahwa program MBG yang menjadi program andalan dari Presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka itu kan memang menelan anggaran atau biaya yang sangat besar. Angkanya mencapai ratusan triliun rupiah dan itu adalah angka yang sangat besar. Mungkin selain MBG itu kan masih ada program-program lain yang juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Misalnya Koperasi Desa Merah Putih itu juga membutuhkan anggaran yang sangat besar karena pembangunan Koperasi Merah Putih itu kan jumlahnya itu kan memang sangat banyak dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dengan kondisi atau realita atau fakta seperti itu, ya memang sekali lagi ada beberapa program yang akhirnya dalam tanda kutip itu harus mengalah kepada program-program prioritas yang memang sudah menjadi unggulan dari pemerintah atau dari negara. Nah, termasuk juga untuk kenaikan gaji bagi PNS aktif atau ASN aktif. Sekali lagi Bapak dan Ibu semua, ketika gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif itu belum dinaikkan, ya mohon bersabar bagi para pensiunan PNS bahwa kenaikan gaji untuk pensiunan PNS itu juga akan sangat sulit diwujudkan, atau bahkan ini mohon maaf kata-katanya mungkin akan terdengar sangat kasar, akan sangat mustahil untuk pensiunan PNS mendapatkan kenaikan gaji selama gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif itu belum dinaikkan. Tentu saja kondisi seperti itu juga semakin membuat para pensiunan PNS itu semakin menjerit, dan di channel saya ini aja itu kan ada sangat banyak pensiunan PNS yang akhirnya berteriak misalnya tentang kondisi mereka yang memang mohon maaf sedang tidak beruntung, misalnya terjebak hutang, kemudian juga menggadaikan SK, kemudian juga harus bekerja serabutan, dan juga yang tidak kalah miris atau tidak kalah memprihatinkan itu menjadi gini. Ada pensiunan PNS yang sedang sakit tapi kesulitan untuk menebus obat. Nah, mungkin karena memang BPJS-nya tidak aktif, atau mungkin karena memang mohon maaf banget gajinya itu sudah habis, sehingga ya pensiunan PNS yang sedang sakit itu akhirnya kesulitan untuk berobat. Ini tentu saja menjadi sebuah hal yang sangat ironis ya Bapak dan Ibu semua. Karena apa? Pensiunan PNS itu kan memiliki jasa yang sangat besar. Mereka melayani masyarakat ketika masih aktif sebagai PNS aktif atau sebagai ASN. Tapi ternyata ketika sudah pensiun, banyak pensiunan PNS yang akhirnya hidupnya itu serba kekurangan atau bahkan mereka di bawah garis kemiskinan. Harapannya tentu saja ada langkah nyata dari negara atau dari pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan pensiunan PNS. Nah, salah satu yang bisa diambil itu kan memang menaikkan gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Tapi Bapak dan Ibu semua, sekali lagi, selama
kondisinya seperti ini, ya mungkin para pensiunan PNS dan juga PNS aktif atau ASN aktif itu masih harus bersabar kira-kira kapan realisasi kenaikan gaji itu akan diwujudkan. Kalau kita melihat pernyataan yang disampaikan oleh Pak Purbaya bahwa beliau akan melihat bagaimana kondisi triwulan pertama. Ini kan sudah selesai triwulan pertama. Nah, triwulan kedua ini kan masih ada di bulan Mei dan Juni. Itu artinya ya masih 2 bulan lagi bagi Bapak dan Ibu semua para pensiunan PNS untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Ya, kita sama-sama berharap agar gaji untuk pensiunan PNS dinaikkan karena sekali lagi teriakan-teriakan atau permintaan atau desakan dari para mantan abdi negara itu sudah terdengar sangat lantang, sudah sangat banyak pensiunan PNS yang meminta kenaikan gaji kepada negara. Tapi sekali lagi kita hanya akan menunggu bagaimana iktikat atau langkah konkret atau langkah nyata yang akan dilakukan oleh negara atau oleh pemerintah. Tentu saja harapannya adalah nasib para pensiunan PNS itu diperhatikan sehingga tidak ada lagi pensiunan PNS yang hidupnya kekurangan, yang hidupnya tidak beruntung, dan mereka bisa untuk menjalani masa pensiun atau masa purna tugas dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, jangan mudah percaya dengan berbagai konten yang menyatakan akan ada rapelan gaji atau kenaikan gaji untuk pensiunan PNS, atau konten yang menyebut ada pesangon untuk pensiunan PNS, karena PT Taspen sekali lagi sudah memberikan pengumuman resmi, sudah memberikan pernyataan yang tegas. Sampai saat ini belum ada regulasi dari negara atau dari pemerintah berkaitan dengan pesangon, berkaitan dengan kenaikan gaji, atau berkaitan dengan rapelan gaji untuk pensiunan PNS. Nah, Bapak dan Ibu semua, kalau memiliki pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar saya. Nanti akan saya carikan sumber validnya atau sumber yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.